Ya teman-teman, kembali lagi bersama saya Strong Papazola. Kita kali ini akan coba untuk mulai playlist baru ya. Nah, di sini kita udah mulai sedikit serius ya, karena mungkin di video-video sebelumnya masih ada yang nyangkut ya karena emang belum rame. Nah, di sini kita akan coba untuk mempelajari CI/CD ya. Nah, kali ini case-nya kita akan menggunakan GitLab. Nah, eh CI/CD itu cara kerjanya seperti apa sih? Nah, ini kita akan coba bahas dulu. Nih, misalkan kita kita alur developmentnya dulu aja ya. Nah, biasanya kan kalau kita sudah terbiasa menggunakan Git ini, teman-teman sebelum masuk ke playlist ini, teman-teman pelajari dulu Git ya, pelajari dulu Git, baru bisa masuk sini. Nah, biasanya ketika kita em, ngoding gitu ya, atau kita membuat kode ya, lalu kita ingin mendeploy ke server. Nah, itu bisa dengan fitur CI/CD, tapi kita harus pahami dulu alur dasarnya. Ketika kita upload codingan kita, contoh ke GitHub atau GitLab atau Bitbucket ya atau apapun. Contohnya di sini kita gunakan GitLab. Push kode ke GitLab dari laptop kita kan ya. Dari laptop kita laptop gitu ya. Kita kan biasanya mungkin kalau menggunakan Git itu untuk lebih ke kerjasama ya mungkin ya. Atau ini PC lah ya. Nah, dari laptop kita contoh, kita nge-push codingan ya, atau kita upload codingan ke Git. Lalu di orang lain atau tim kita juga mengupload codingan sama misalkan ya, tapi fiturnya beda. Nanti dia di merge ya. Nah, activity push ini ketika dia nge-push ya, kan kalau perintahnya tuh Git itu gimana sih? Kan normalnya gini ya, Git add kalau ada fitur baru ya. Terus kita ingin upload git add, lalu git add spasi titik, lalu git commit, pesan commit yang dikirimkan apa gitu ya. Contoh di sini fitur login gitu ya. Fitur login. Nah, baru kita git push origin master gitu ya contoh. Atau main. Ketika kita melakukan push, codingannya otomatis di upload ya. Codingan ini ya yang ada di laptop dia atau laptop ini atau PC ini ya maksudnya dia mengupload ya, mengupload codingannya ke Git. Nanti kan ada kelihatan update beberapa detik yang lalu di Git ya. Mungkin kita coba daftar dulu aja atau kita pakai yang sudah ada. Sebentar. Nah, teman-teman daftar dulu Git ya di sini. Bisa lihat. Kita coba buat grup baru aja. Buat project baru ya. Create new project. Teman-teman daftar dulu yang belum pernah daftar. Ya, boleh coba daftar. Kita akan coba create blank project aja. Di sini kita akan coba untuk tes dulu aja ya mungkin CI CD CI/CD test gitu ya. CI/CD test gitu. Ini public aja, nggak perlu kita create. Nah, ini kan teman-teman berarti harus menginstal Git dulu ya, terus install apa text editor seperti Sublime atau VS Code ya dan lain-lain yang teman-teman suka. Nanti ketika kita push codingan, ini kita contoh aja ya. Nah, kita akan coba dulu jalankan ini. Kita coba masuk ke folder. Lalu di sini ya. Kita coba clone atau kita ambil. Kan public ya. Di sini kita git bash here. Kalau teman-teman yang pakai Windows 10 dan git-nya udah keinstall ya, download git gitu. Nanti teman-teman download aja, nanti install lalu next gitu ya.
Kalau di Windows 10 biasanya di sini ada git bash here ya. Baik Windows 7, 8, 10 itu git bash here. Kalau di Mac atau di Linux itu kita cari folder kita ini ada di mana. Ini saya ada di drive E. Jadi teman-teman bisa aja buka CMD gitu ya. Lalu pilih drive E, masuk E.2 gitu ya. Kalau di Linux tuh pakai CD titik 2 sama titik 2 sama aja ya. Kayak gitu. Atau git bash here. Nah, sama aja. Lalu ketikkan perintah git clone. Ini konsep dasarnya kita nge-push tuh seperti apa gitu ya. Kalau biasanya kita ngoding, kita oh katanya kosong katanya. Oh, oke, kita kasih ini aja ya. Atau gini aja deh. Kita tambahkan atau kita coba push kode yang udah ada aja gitu ya. Jadi kita di sini akan buat folder namanya CICD test. Ups. Oke, udah ada katanya. Nah, ini yang kita clone tadi. Kosong, nggak ada apa-apa. Di sini kita coba masukkan, jangan codingan dulu aja ya. Kita coba masukkan teks gitu. Teksnya misalkan readme.md. Isinya mau apa? Ini contoh biasanya push kode. Kode apapun, baik Android, web, apapun ya. Kita save push code contoh ya. Atau jangan, ini kita playlist kita aja mungkin ya. Playlist. Nah, playlistnya apa aja? D1 atau video 1 ya. Pengenalan mungkin ya. Development gitu ya. Satu pengenalan development. Kita save, Ctrl S atau ini save sama aja. Kita close. Nah, lalu saya pengen upload ini ya, readme ini ke GitLab. Biasanya seperti apa gitu ya. Kita coba buka lagi CMD-nya ya. Kita masuk ke direktori kita berada ya. Direktori si folder itu berada. Masuk ke CI, lalu pencet tab ya, nanti otomatis baik di Linux, Windows maupun Mac sama aja. Ketika masuk, kita kalau di Linux atau di Mac ya, di Linux atau Mac bisa ketik ls. Nanti ada. Kalau di Windows itu biasanya pakai dir. Sama aja ya. Nah, di sini kita coba git status. Kira-kira ada perubahan nggak? Nah, ada nih. File ini ya, nggak ke-track sama si gitnya. Kita coba masukkan git add. Bisa langsung readme atau git add titik. Titik tuh masuknya satu folder ini. Jadi kita nggak usah satu-satu lagi nge-assign file yang dirubah. Git add. Kita lihat lagi statusnya ya. Status oke. Udah ke-track, tapi commitnya belum ada. Commit itu kayak label lah ya, bisa dibilang label. Git commit, pesan message-nya apa? Initial commit pertama kali gitu. Lalu kita git push aja ya. Biasanya teman-teman yang baru install itu minta login. Ya, username-nya apa, password-nya apa. Nah, karena saya sudah login sebelumnya, itu jadi automatically ya, secara automatically disimpan di dalam Windows Credential. Kalau yang pakai Windows, di sini ya, Windows Credential. Biasanya disimpan di sini. Ya, GitLab, GitHub, Bitbucket, dan lain-lain. Kayak gitu. Karena udah ke-push, kalau kita refresh ini harusnya ada codingnya. Nah, contoh kalau ini adalah codingan dan codingannya itu kita pengen otomatis deploy ke server. Nah, ini bisa dengan fitur CI/CD pipeline. Nah, ya di sini ya. Nanti ketika jadi di folder kita nanti akan ada file namanya GitLab CI ya.
Di situ ketika nge-push akan ngedeteksi CI/CD-nya aktif atau enggak. Jadi nanti dari CI/CD ini berbasisnya Docker ya. Nanti kita pelajari dikit-dikit kayak gitu. Nah, ini biasanya ya. Ini biasanya seperti ini. Kita bisa simpulkan. Kalau dengan CI/CD, atau kita bahas fitur lama dulu aja. Kalau fitur lama biasanya kita upload ke Git. Nanti si sysadmin-nya yang ngedeploy ke server, dia Git clone ya, atau dia nge-cloning atau nge-pull narik codingan yang ada di sini. Jadi contoh di sini adalah server. Mana ya server? Contoh kita pakai yang Ninja kali ya. Ini server. Lalu ini sysadmin-nya. Nah, si sysadmin ini narik codingannya dari GitLab atau dari apapun, GitHub dan lain-lain. Setelah ditarik, dia upload ke server atau enggak langsung nih. Atau enggak bisa langsung. Si sysadmin nge-SSH servernya. Dari server, narik codingan yang di GitLab. Itu bisa. Ya. Jadi otomatis setiap ada perubahan harus dikontak dong sysadminnya. Iya, betul. Banyak effort juga. Ya, jadi sysadmin kerjaannya kayak gitu aja. Nggak ada yang lain lagi gitu ya. Makanya, jadi CI/CD ini berfungsi si sysadmin buat kode ya. Sebenarnya sysadmin tuh jarang ngode ya, atau jarang ngoding mungkin ya. Karena lebih ke banyak ke perintah Linux maupun Windows Server mungkin ya. Nah, mungkin nanti ini sysadmin dituntut untuk belajar ngoding ya. Nah, si sysadmin dia buat shell script itu bahasa Linux-nya, bahasa bash-nya itu bahasa shell. Nanti dia buat dan dimasukkan ke GitLab ya, atau codingan GitLab-nya disisipkan. Ketika disisipkan, si developer ini kan dia narik kode dari si sysadmin ya, otomatis ya, karena sysadmin nambah updatean ada kode dia yang ngeaktifin CI/CD auto deploy. Nah, jadi ketika masuk nih, terus ada perubahan nih, si developer nge-push codingannya. Nge-push, si GitLab atau GitHub itu ngedeteksi ada file konfigurasi yang dikasih si sysadmin. Ya. Nah, si GitLab dia ngejalanin Docker image biasanya. Ya, Docker image. Si Docker image-nya itu nge-SSH servernya contoh ya. Dan narik codingannya secara automatically. Ini bisa dipisah, ada staging, ada production kan. Kita nggak mungkin langsung deploy ke staging. Kita nggak bisa langsung deploy ke production maksudnya ya. Karena mungkin ada orang yang sedang mengakses, tiba-tiba error gitu kan, nggak lucu gitu ya. Nah, jadi ada versi staging, biar dites dulu sama SQA atau pengetes lah ya, pengetes. Nanti dites, kalau udah berhasil baru lanjut ke production automatically. Si sysadmin nggak usah lagi ngedeploy ini tiap ada updatean, jadi nggak capek. Si sysadmin bisa enak lah gitu ya, bisa ngerjain hal yang lain kayak gitu. Itu perbedaannya ya. Jadi ini kita bikin duplikat aja. Jadi kalau yang versi lama, ini saya coba. Kalau yang versi lama, si sysadmin ngakses server, dari server narik codingan. Ini cara lama. Cara baru, sysadmin nambahin kode di GitLab. Si GitLab otomatis setiap ada updatean baru, dia nge-akses server. Dari server, dia ambil codingan dari GitLab. Kayak gitu. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Kembali lagi di video selanjutnya. Mungkin cukup sekian dari saya, and see you next time.